Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai SKB kearsipan. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit bercerita untuk memompa semangat teman-teman sekalian. Jadi ceritanya begini, pada tahun 2009 bertemu teman saya yang akan menghadapi tes CPNS. Nah, beliau itu menghadapi dua pilihan yang sulit, antara mengambil tes CPNS atau meneruskan pekerjaannya. Teman saya ini bingung menimbang-nimbang. Kemudian bertanya ke saya. Jawaban saya adalah, pertama, pilih dulu mana yang sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, kalau perlu, pertaruhkan semuanya. Karena yakinlah kita tidak akan dapatin dua-duanya, atau tidak bisa mendapatkan semuanya pada satu waktu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dalam kasus ini teman-teman sedang berfokus pada menghadapi atau berfokus untuk bisa lulus menjadi seorang PNS, maka saran saya adalah sama seperti ke teman saya, pertaruhkanlah semuanya kalau perlu. Dalam arti semua sumber daya gunakan untuk bisa fokus menunjang upaya teman-teman untuk bisa lolos menjadi seorang PNS. Jadi tipsnya ketika teman-teman menghadapi tes CPNS ini, pakailah kacamata kuda seolah-olah tidak ada opsi lain selain teman-teman lulus. Intinya itu. Nah, bagaimana jika gagal? Kalau gagal, barulah tanggalkan kacamata kuda itu dan lihatlah bahwa dunia ini mempunyai ribuan opsi untuk bisa kita berperan atau berkarya dan bisa melanjutkan kehidupan. Jadi itu sekelumit cerita dari saya untuk teman-teman supaya punya motivasi yang sangat kuat. Baik, sebelum mulai saya ingatkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan tayangan terbaru dari Pusat Arsip Indonesia. Jadi soal 61 sampai dengan soal 65 saya ambilkan dari belagu ke-7 yang membahas tentang autentikasi arsip. Ini dia soalnya. Arsip statis yang diserahkan dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan harus memenuhi kriteria autentik, utuh, dan terpercaya. Pertanyaannya, jika tidak ditemukan arsip yang diyakini sebagai arsip autentik, maka A. Pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi. B. Kepala lembaga kearsipan dapat melakukan autentikasi. C. Dilakukan proses alih media. D. Proses penyerahan dibatalkan atau ditolak. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat dari nomor 61 adalah opsi A, yaitu pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum arsipnya diserahkan. Nomor 62. Dalam hal arsip statis yang diserahkan ke lembaga kearsipan sementara pencipta arsipnya tidak diketahui, maka A. Pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi. B. Kepala lembaga kearsipan dapat melakukan autentikasi. C. Dilakukan proses alih media. D. Diberikan watermark pada hasil alih media. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban nomor 62 yang tepat adalah B. Ada arsip statis diserahkan oleh siapapun kepada lembaga kearsipan sementara pencipta arsipnya tidak diketahui, maka kepala lembaga kearsipan dapat melakukan autentikasi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 63 yang bukan merupakan langkah-langkah dalam pengujian arsip untuk dapat dinyatakan autentik adalah sebagai berikut. A. Memperhatikan pendapat para ahli. B. Melakukan pengujian dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang memadai. C. Menguji konten, konteks, dan struktur. D. Membubuhkan tanda pada hasil alih media. Jawaban yang tepat dari nomor 63 adalah D, yaitu membubuhkan tanda pada hasil alih media. Alasannya karena opsi A, B, dan C adalah
langkah-langkah dalam pengujian autentikasi arsip. Tentu saya tidak akan bahas lebih detail karena saya sudah bahas di belagu ke-7. Nomor 64. Cara melakukan autentikasi pada arsip hasil alih media yaitu A. Memberikan tanda yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan hasil alih media. B. Pimpinan pencipta arsip membuat surat pernyataan bahwa arsip tersebut autentik. C. Kepala lembaga kearsipan membuat surat pernyataan bahwa arsip tersebut autentik. D. Membuat surat keputusan terkait hasil alih media. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban nomor 64 yang tepat adalah opsi A, yaitu caranya yaitu memberikan tanda yang dilekatkan atau terasosiasi atau terkait dengan hasil alih media. Nomor terakhir dari pembahasan autentik yaitu nomor 65. Nanti teman-teman kalau belum lihat belagu atau misalnya penjelasan saya kurang jelas dari nomor 61 sampai 65, silakan teman-teman lihat dulu belagu ke-7 yang membahas autentikasi arsip. Linknya ada di atas ini ya, silakan nanti diklik. Baik, ini dia soalnya. Cara yang dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan untuk menetapkan sebuah arsip hasil alih media dinyatakan autentik adalah A. Kepala lembaga kearsipan membuat surat pernyataan bahwa arsip tersebut autentik. B. Kepala lembaga kearsipan membuat surat keputusan terkait hasil alih media. Kepala lembaga kearsipan membuat surat edaran. D. Kepala lembaga kearsipan membuat peraturan kepala lembaga kearsipan. Jawaban yang tepat dari nomor 65 adalah A, yaitu kepala lembaga kearsipan membuat surat pernyataan. Jadi bentuknya cukup surat pernyataan. Itulah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012. Jadi bukan membuat surat keputusan, surat edaran ataupun membuat peraturan. Baik, itu nomor 65. Kita lanjutkan ke nomor 66. Bocorannya adalah nomor 66 sampai nomor 70. Saya sarikan dari bahasan belagu ke-8 tentang organisasi profesi dan peran serta masyarakat. Nanti teman-teman bisa juga cek atau tonton terlebih dahulu jika belum nonton di link yang ini. Ini dia soalnya. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan dalam kapasitasnya sebagai A. Perorangan. B. Anggota organisasi masyarakat. C. Anggota organisasi politik. D. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat dari nomor 66 adalah D. Itu kalau teman-teman mengikuti kemarin saya menyebutkan kapasitas kita untuk bisa berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan dirangkum dalam 3O, yaitu orang, organisasi masyarakat, dan organisasi politik, sehingga ketiga-tiganya adalah benar. Kita lanjutkan ke nomor 67. Organisasi profesi kearsipan di Indonesia pada skala nasional disebut A. AAI, B. IAA, C. ARMA, D. ASA. Nomor 67 jawaban yang tepat adalah A, yaitu AAI. Saya sudah sajikan singkatannya di sana. A, B, C, dan D. Jadi teman-teman bisa langsung tahu yang A apa, yang B apa, yang C apa, dan seterusnya. Nomor 68. Ruang lingkup yang dimungkinkan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan adalah A. Pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip. B. Penggunaan arsip dan penyediaan sumber daya. C. Penyelenggaraan diklat kearsipan. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk nomor 68 adalah
D. Karena ruang lingkup peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan ada 5, yaitu yang disebutkan di poin A, B, dan C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 69. Yang bukan merupakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip adalah A. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, B. Menjamin terciptanya arsip terutama pada kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, menyimpan dan melindungi arsip perorangan, arsip organisasi masyarakat dan organisasi politik, D. Menyimpan dan melindungi arsip keluarga. Silahkan dijawab. Jawaban yang tepat dari nomor 69 adalah opsi A. Nomor terakhir yaitu nomor 70. Yang bukan merupakan peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip adalah A. Menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan, B. Melindungi dan menyelamatkan arsip dari bencana dan perang, C. Melapor ke lembaga kearsipan, D. Melakukan penggalangan dana. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat dari nomor 70 adalah melakukan penggalangan dana, karena melakukan penggalangan dana adalah peran serta masyarakat dalam hal, kalau dalam undang-undang diaturnya adalah dalam hal penyediaan sumber daya pendukung. Itu dia. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di SKB selanjutnya. Semoga ini bermanfaat, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.